Halo CS-CS ku dimanapun kalian berada, apakah kalian masih bingung dengan keadaan saat ini? Ya, sama saya juga seperti itulah hari ini. Jangan ambil pusing, mari tonton channel Kru Sinopsis. Di sini saya akan ngebahas alur film The Path You Lost, di mana seorang bocah tuli yang sering dibully oleh teman kelasnya, kini ia menjadi benteng atau wanian karena dia sering diajari oleh buronan polisi. Tidak akan lama saya ngebacot di sini, langsung saja pada alurnya. Let's go. It stands. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bocah yang bernama Wesley. Ia selalu duduk di belakang kursi bis sekolah yang menjemputnya setiap hari. Di tengah jalan menuju sekolahnya, Wesley pasti diganggu oleh anak-anak desa, namun Wesley tidak pernah membalas. Ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Sebagai anak yang terlahir tuli, Wesley diajari isyarat bersama disabilitas lainnya. Kekurangannya tersebut membuat teman-teman kelasnya suka membuli dan menertawakan. Rumah Wesley terbilang jauh dari sekolah sehingga ia harus berjalan kaki menyusuri hutan untuk pulang. Meski berbeda dengan adiknya yang normal, ibu tetap melakukan Wesley seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Bahkan beliau suka menemaninya bermain demi membuatnya ia senang. Beberapa hari kemudian, tidak jauh dari rumahnya, sekelompok polisi sedang melakukan investigasi. Entah apa yang terjadi, namun kejadian tersebut yang pertama kali. Sepulang sekolah, Wesley melihat mobil yang ia rasa kenal. Ternyata mobil tersebut memiliki ayahnya. Ayahnya yang bernama Ronnie yang baru saja pulang. Ekspresi Wesley merasa tegang, namun harus tetap sopan. Setelah makan malam, ibu memberitahu bahwa ibu akan menginap di rumah nenek mereka. Itu artinya anak-anak akan diurus oleh ayahnya selama ibu menginap di rumah nenek. Ronnie bercerita kejadian yang baru-baru ini yang diinvestigasi oleh polisi yang kabarnya telah terjadi perampokan yang mengakibatkan 4 orang mati. Keesokan harinya, Ronnie pun menyiapkan sarapan setelah ibunya pergi. Setelahnya ia pun berangkat ke sekolah dengan menaiki bus biasa, di mana Wesley ketika di sekolah ia mendapatkan bulian oleh teman-temannya. Setelah pulang dari sekolah, Wesley yang sedang berjalan menemukan hal mengejutkan, menemukan sesosok tubuh yang tergeletak di salju. Lalu ia pun memberikan isyarat untuk diam. Lalu Wesley memanggil ayahnya yang lagi bekerja karena tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Ayahnya pun segera mengikuti Wesley ke tempat di mana orang tersebut tergeletak. Tetapi di tempat itu ayahnya bingung karena tidak ada apa-apa selain salju dan pepohonan. Merasa dibohongi, si ayahnya pun kesal dan balik lagi ke pekerjaannya. Malam pun alam, ketika mereka sedang asik makan, mereka sempat mengurung karena ibu tidak ikut makan dengan mereka. Ketika sang ayah meminta garam, namun Wesley tuli, si ayah pun langsung menggebrak meja dan marah. Setelah beres makan, Wesley masih kepikiran tentang orang yang tergeletak di salju tersebut. Lalu ia keluar rumah dan mencarinya. Alhasil, Wesley menemukan pria tersebut. Wesley pun membawanya ke sebuah gudang kosong dekat rumahnya. Hingga pagi tiba, Wesley pun tetap berjaga. Ia menjawab dengan isyarat saat si lelaki mengajak bicara. Si pria tersebut pun ngeh kalau si Wesley tuli. Saat Wesley melihat luka di badannya, ia pun langsung mencarikan obat. Ia pun menghampiri pria tersebut dan memberikan obatnya. Sambil menahan sakit, si pria tersebut menjahit lukanya sendirian, dan si pria tersebut pun menyuruh Wesley nanti malam agar ia membawa makanan. Menjelang wengi, aksi perampokan tersebut pun disiarkan di berita. Ibunya pun khawatir karena akhir-akhir ini belum ada kasus kriminal seperti itu. Malam itu juga Wesley mengantarkan makanan dan diberikan kepada pria tersebut. Tak lama dari itu terdengar jelas suara helikopter di atas gudang tersebut. Ia memberikan tugas kepada Wesley untuk bertemu seseorang.
Lalu ia pun bergerak beranjak pergi untuk menemukan seseorang tersebut dan menyimpannya sebuah cincin di atas mobil. Selang waktu tak lama datang seorang kakek tua atau supir tua dan langsung mengambilnya. Ketika Wesley ingin beranjak pulang, ia disamperin supir tua tersebut dan menyuruhnya untuk masuk mobil dan memberikan amplop untuk pria tersebut. Setelah itu isi amplopnya adalah HP agar si supir tua tersebut bisa berkomunikasi dengannya. Di hari libur sekolahnya, Wesley membawakan selimut dan pakaian untuk si lelaki. Ia merasa senang melakukannya karena dihargai. Demi mempercepat pemulihannya, si lelaki berusaha berolahraga. Melihat hal tersebut, Wesley pun mengikutinya apa yang si pria lakukan. Tanpa rasa keberatan, pria tersebut pun membantunya. Baru kali ini Wesley senang karena ada teman untuk bermain. Sepulang dari pekerjaannya, sang ibu langsung menanyakan Wesley. Beliau sangat paham karena setiap anak butuh kasih sayang dari orang tuanya. Sedangkan ayahnya yang kerepotan membawa kayu bakar, Wesley pun langsung membantunya. Tetapi ayahnya memarahi karena tidak mendengar. Bersama larutnya malam, Wesley pun membawa mainannya ke gudang dan mengajak pria tersebut untuk bermain. Si pria meladeni dengan serius dan tidak memberi kesempatan untuk menang. Wesley pun kesal dan menghamburkan papan tersebut. Setelah beberapa permainan, si pria tersebut melihat upil di kepala Wesley. Ia yang heran lantas paham karena Wesley sering dibully di sekolahnya. Si pria tersebut pun memerintahkan membawa barang untuk membela diri. Setelah itu, pria tersebut pun mengajarkan Wesley untuk bertarung dan tidak pantas untuk dibully. Sid berpindah di mana seorang anak yang sering membulinya. Tiba-tiba Wesley tampak tegas berdiri sambil menatap si pembuli tersebut. Tangan kanan memegang tas. Tatapan Wesley pun yang tajam sampai-sampai pembuli tersebut pergi meninggalkannya. Wesley pun pulang. Ia melihat sebuah mobil terparkir di depan rumah yang ternyata itu adalah polisi. Ia berkata bahwa 4 atau 5 perampok sudah ditangkap. Tinggal 1 orang tersisa. Wesley langsung ditunjukkan wajah si kriminal yang tidak lain adalah pria di gudangnya. Melihat Wesley diam tanpa tanggapan, polisi meminta untuk mengobrol 4 mata. Ia mulai bercerita bahwa dulu tetangganya suka memberi makan hewan liar. Mereka pun bahkan merawat bayi singa sejak kecil dengan penuh perhatian. Sehingga ketika si singa tumbuh besar, mereka akhirnya dimangsa sebagai daging santapannya. Malam pun tiba. Wesley diam-diam ingin keluar untuk menemui pria tersebut. Ternyata ayahnya yang sedang asik nonton TV sehingga Wesley terdiam begitu saja. Sambil setengah mabuk, ayahnya mengeluhkan traktornya yang sangat rusak. Begitu pula dengan TV mereka yang mengalami kerusakan. Ayahnya pun marah dan langsung menghantam TV tersebut. Keesokannya ketika akan mengantar barang ke gudang, si pria tersebut melihat sikap Wesley yang murung dan ada lebab di matanya akibat semalam dihantam oleh ayahnya. Dan si lelaki pun paham bahwa pelakunya harus dikasih pelajaran. Keesokan harinya ketika Rooney sedang pulang di bar, ia bertemu dengan seorang pria yang ia belum kenal dan ia pun tidak bawa ke ruangan kosong sampai-sampai ia dihantam olehnya. Ketika sedang di sekolahan, Wesley pun dipanggil oleh seseorang yang mengabarkan kalau ayahnya sedang berada di rumah sakit karena banyak luka, lebab bakar, dan pukulan. Semua ujian tersebut membuat ibu Wesley tak tenang berada dengan putranya yang tahu karena sakit hatinya terlampiaskan. Di sisi lain, Wesley mendatangi pria tersebut. Ia menceritakan putrinya Annabelle yang seumuran dengannya. Pria berkata bahwa ia ingin berkuda di ujung matahari terbenam dengannya. Hanya ada mereka bertiga tanpa ada siapapun yang menghalangi mimpinya. Angan-angan tersebut membuat mereka dan Wesley terbayang. Sepulang sekolah, Wesley dikejutkan dengan banyaknya polisi di rumah. Polisi telah menemukan ciri-ciri pelaku tersebut. Ialah seorang pria yang temannya di gudang tersebut. Ketika sedang berada di gudang berdua,
mereka semakin tidak menenangkan. Ketika Wesley hendak tidur, ia terbangun karena kerasnya suara helikopter. Ia langsung menghampiri pria tersebut. Lalu pria tersebut berkata, "Apakah kamu memberitahu saya sedang di sini?" Wesley pun menjawab, "Saya tidak pernah memberitahu ke siapapun." Pria tersebut pun ditelepon oleh seseorang agar mereka bisa kabur besok karena sudah tidak aman baginya untuk tinggal di gudang tersebut. Mendengar percakapan tersebut, hati Wesley diselimuti dengan kesedihan. Matanya berkaca-kaca seolah-olah berkata, ia tidak mau ditinggalkan. Setelah malam, Wesley pun mengambil sebuah mainan dan menghabiskannya karena pria tersebut akan pergi. Setelah mau pergi, Wesley pun memeluknya dengan erat. Pria tersebut pun memberikan sebuah hadiah kepadanya. Wesley pun berlari keluar dengan hati yang terluka karena sedih mau ditinggalin si pria tersebut. Namun tiba-tiba seseorang mendekapnya dan menggiringnya ke kendaraan. Ternyata si supir tua tersebut telah bekerja sama dengan polisi. Ia adalah seorang cepu untuk menangkapnya pria tersebut. Dan polisi pun menyergap gudang dan membunuh pria tersebut dengan senjata-senjata yang mereka pegang. Keesokan harinya Wesley mengambil hadiah di mana ia membuangnya. Setelah pergi ke rumah di mana seorang ayah yang baru saja pulang dari rumah sakit dengan keadaan sedikit pincang, ia langsung memeluknya. Ayahnya langsung menangkapnya. Lalu Wesley pun pergi ke kamar dan membawa sebuah papan hadiah dari pria tersebut. Ternyata setelah dibuka, ia berisi sebuah cincin yang dimana ia adalah hati singa atau hati harimau yang dulu si pria tersebut diremas-remas. Dan film pun tamat.